Ada satu pertanyaan yang mungkin sedang berputar-putar di kepalamu malam ini. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang uang, tapi tentang seseorang. Tentang satu nama yang ketika disebut, hatimu bereaksi. Tenang tapi gelisah, yakin tapi ragu, dekat tapi belum halal. Bagaimana kalau aku bilang, kalau kamu menonton ini sekarang, di detik ini, itu bukan kebetulan. Bagaimana kalau sebenarnya Allah sedang menjawab kegelisahanmu lewat video ini? Karena seringkali kita mencari tanda di tempat yang jauh, padahal jawabannya sedang Allah bisikkan pelan-pelan melalui hati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takdir Jodoh. Terima kasih sudah meluangkan waktu berhargamu untuk hadir di sini. Di antara ribuan video yang bisa kamu tonton hari ini, kamu memilih konten ini. Itu bukan tanpa sebab. Hati tidak pernah bergerak tanpa izin Allah. Langkah jari yang mengklik video ini pun tidak terjadi tanpa takdirnya. Mungkin kamu sedang dekat dengan seseorang. Mungkin kamu sedang menunggu kepastian. Mungkin kamu sedang lelah berharap. Atau mungkin kamu baru saja kehilangan. Apapun kondisimu, tenangkan hatimu sebentar. Tarik napas perlahan. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak orang sadari. Tanda-tanda dia jodohmu menurut Islam yang jarang disadari. Tanda yang tidak selalu dramatis, tidak selalu heboh, tapi justru terasa dalam dan diam-diam menenangkan. Bagian pertama ini penting, karena disinilah fondasinya. Kalau kamu melewatkan bagian ini, kamu akan salah menilai tanda-tanda berikutnya. Banyak orang salah kaprah tentang jodoh. Mereka mengira jodoh itu tentang rasa yang menggebu-gebu, tentang deg-degan yang tidak terkendali, tentang chat yang tidak boleh telat dibalas 5 menit saja, tentang cemburu yang meledak-ledak, tentang hubungan yang penuh drama tapi disebut cinta. Padahal dalam Islam, jodoh itu tentang sakinah. Sakinah bukan tentang jantung yang mau copot setiap kali dia online. Sakinah bukan tentang overthinking setiap malam. Sakinah bukan tentang takut kehilangan sampai kehilangan diri sendiri. Sakinah adalah tenang. Tanda pertama yang jarang disadari bahwa dia bisa jadi jodohmu adalah ketika kehadirannya membuat hidupmu lebih stabil, bukan lebih kacau. Coba kamu pikirkan baik-baik. Sejak mengenal dia, kamu jadi lebih baik atau justru lebih rusak? Kamu jadi lebih dekat kepada Allah atau justru makin lalai? Kamu jadi lebih menjaga diri atau malah makin berani melanggar batas? Karena jodoh yang Allah siapkan tidak akan menyeretmu menjauh darinya. Justru sebaliknya, tanpa kamu sadari, dia membuatmu ingin memperbaiki diri. Mungkin bukan karena dia menyuruhmu. Mungkin bukan karena dia menasihatimu dengan ceramah panjang. Tapi karena kamu merasa tidak enak kalau masih seperti dulu. Kamu ingin terlihat lebih baik di hadapannya. Kamu ingin pantas. Dan keinginan untuk menjadi lebih baik itu adalah tanda yang sangat kuat. Banyak yang tidak sadar bahwa jodoh itu bukan yang membuatmu nyaman dalam dosa, tapi yang membuatmu malu untuk bermaksiat. Kalau selama ini hubunganmu penuh dengan kebohongan, manipulasi, rasa curiga berlebihan, lelah yang terus berulang, lalu kamu menyebutnya cinta, coba berhenti sebentar. Evaluasi. Karena cinta yang membawa ke arah yang salah bukan berasal dari ketetapan yang baik. Allah tidak akan menyatukan dua hati untuk saling menghancurkan. Tanda berikutnya yang sering tidak disadari adalah kemudahan yang terasa wajar. Bukan berarti tanpa ujian. Semua hubungan pasti diuji. Tapi ujiannya masuk akal. Tidak dipenuhi kebohongan yang berulang. Tidak dipenuhi drama yang sengaja dibuat. Tidak selalu ada pihak ketiga yang misterius. Kalau kamu merasa hubunganmu seperti selalu dipaksa bertahan, selalu penuh luka yang sama, selalu mengulang kesalahan yang tidak pernah selesai, bisa jadi itu bukan perjuangan. Bisa jadi itu peringatan. Karena ketika Allah memang menakdirkan dua insan bersama, jalannya akan terasa lebih ringan. Mungkin tetap ada tangis, mungkin tetap ada beda pendapat, tapi tidak ada rasa terpaksa. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Saat memikirkan dia, yang kamu rasakan itu tenang atau takut kehilangan?
Kamu merasa dihargai atau terus membuktikan diri? Kamu merasa cukup atau selalu dibandingkan? Jangan jawab untuk menyenangkan hati. Jawab untuk menyelamatkan masa depanmu. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Rasa yakin yang tidak berisik. Yakin itu tidak selalu datang dengan kembang api. Kadang dia datang seperti cahaya kecil yang stabil. Tidak silau, tapi konsisten. Tidak heboh, tapi menetap. Kalau kamu sudah istikharah, sudah berdoa, sudah meminta petunjuk kepada Allah, lalu hatimu tidak gelisah, itu tanda besar. Istikharah bukan selalu tentang mimpi aneh atau pertanda dramatis. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah bicara tentang ketenangan dan kedekatan kepada Allah sebagai fondasi, sekarang kita masuk lebih dalam. Karena setelah hati merasa tenang, setelah kamu mulai melihat perubahan dalam dirimu, akan ada tanda-tanda lain yang lebih halus, lebih dewasa, dan seringkali justru diabaikan karena tidak dramatis. Bagian kedua ini adalah tentang kedalaman, tentang rasa yang tidak lagi sekadar berbunga-bunga, tapi mulai mengakar. Tanda berikutnya yang jarang disadari bahwa dia bisa jadi jodohmu adalah ketika kamu mulai menerima kekurangannya tanpa ilusi untuk mengubahnya menjadi orang lain. Cinta di awal perkenalan biasanya penuh imajinasi. Kita melihat yang baik-baiknya saja. Cara dia berbicara terasa lucu. Cara dia cemburu terasa menggemaskan. Cara dia diam terasa misterius. Semua tampak indah, tapi waktu adalah pembuka tabir. Kamu mulai melihat sisi kurangnya. Mungkin dia tidak terlalu ekspresif. Mungkin dia keras kepala. Mungkin dia tidak selalu romantis. Mungkin cara berpikirnya berbeda jauh darimu. Di titik ini biasanya hubungan mulai goyah. Banyak orang mundur karena merasa tidak sesuai ekspektasi. Namun kalau kamu berada di fase di mana kamu tahu kekurangannya, kamu sadar sepenuhnya tentang sisi manusianya, tapi kamu tetap merasa ingin bertahan dan tumbuh bersama, itu tanda yang tidak bisa diremehkan. Karena pernikahan dalam Islam bukan tentang menemukan manusia tanpa cacat, tapi tentang dua manusia yang sadar bahwa mereka sama-sama tidak sempurna, lalu memilih untuk saling melengkapi. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mencintainya karena bayangan yang kamu buat di kepalamu, atau karena kamu benar-benar menerima dirinya apa adanya? Kalau kamu masih berharap dia berubah total agar sesuai dengan standarmu, itu bukan penerimaan. Itu proyek perbaikan. Tapi kalau kamu melihat kekurangannya dan berkata dalam hati, aku bisa hidup dengan ini, itu adalah kedewasaan. Tanda berikutnya adalah ketika kamu merasa cukup. Cukup bukan berarti berhenti berkembang. Cukup berarti kamu tidak lagi sibuk membandingkan dia dengan orang lain. Kamu tidak lagi bertanya-tanya bagaimana kalau bersama yang lebih kaya. Tidak lagi membayangkan bagaimana kalau bersama yang lebih tampan. Tidak lagi tergoda dengan pesan-pesan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul. Kamu merasa cukup, dan rasa cukup itu langka. Karena di zaman sekarang, pilihan seakan tidak ada habisnya. Media sosial membuat kita selalu merasa ada yang lebih baik di luar sana. Lebih mapan, lebih menarik, lebih segalanya. Namun ketika kamu bersama dia dan hatimu tidak lagi liar mencari alternatif, itu tanda yang kuat. Karena salah satu ciri jodoh adalah menenangkan pencarian. Selanjutnya, perhatikan bagaimana dia memperlakukan keluargamu dan bagaimana keluargamu memandangnya. Jodoh bukan hanya tentang dua hati yang saling suka. Jodoh adalah tentang dua keluarga yang kelak akan terikat. Kalau sejak awal dia menunjukkan rasa hormat kepada orang tuamu, berusaha menjaga adab, tidak meremehkan latar belakangmu, itu bukan hal kecil. Begitu juga ketika keluargamu merasakan kenyamanan saat membicarakan namanya. Mungkin belum langsung setuju 100%. Tapi tidak ada penolakan keras yang penuh firasat buruk. Sering kali orang tua memiliki intuisi yang tajam. Bukan karena mereka selalu benar, tapi karena pengalaman hidup membuat mereka lebih peka. Kalau hubunganmu selalu ditentang keras tanpa sebab yang jelas, penuh konflik berkepanjangan, kamu perlu merenung lebih dalam. Karena pernikahan bukan sekadar tentang keberanian melawan dunia.
tapi tentang kesiapan membangun dunia baru bersama restu. Tanda lainnya adalah cara kalian menyelesaikan konflik. Semua hubungan pasti ada beda pendapat. Tidak mungkin dua kepala selalu sejalan. Tapi yang membedakan jodoh dengan sekadar pasangan sementara adalah bagaimana konflik itu diselesaikan. Apakah setiap masalah berubah menjadi ajang saling menyakiti? Apakah setiap perdebatan berakhir dengan ancaman putus? Apakah ego lebih besar daripada solusi? Atau justru ketika ada masalah, kalian berdua berusaha duduk tenang? Mungkin dengan emosi yang masih ada, tapi tetap ada niat untuk memahami. Kalau dia tidak lari ketika ada masalah, kalau dia tidak menghilang saat keadaan sulit, kalau dia tetap hadir meski suasana tidak nyaman, itu tanda keseriusan. Karena cinta yang siap menuju pernikahan tidak mudah menyerah hanya karena satu badai kecil. Selanjutnya, lihat bagaimana dia berbicara tentang masa depan. Apakah dia hanya nyaman di zona sekarang? Atau dia mulai menyebut kata kita dalam rencananya? Ketika seseorang serius, arah pembicaraannya berubah. Tidak lagi sekadar tentang jalan-jalan akhir pekan. Tidak lagi hanya tentang rencana liburan. Tapi tentang visi hidup, tentang pekerjaan, tentang tempat tinggal, tentang kesiapan finansial, tentang peran sebagai suami atau istri. Kalau dia mulai membicarakan tanggung jawab dengan nada yang realistis, bukan sekadar janji manis, itu tanda kedewasaan. Karena jodoh bukan tentang seberapa indah kata-kata, tapi seberapa siap memikul amanah. Sekarang mari kita masuk ke tanda yang lebih dalam lagi. Perubahan dalam dirimu. Coba perhatikan dirimu sebelum dan sesudah mengenalnya. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih berhati-hati dalam bersikap? Kadang kehadiran seseorang membuat kita tumbuh tanpa kita sadari. Kita belajar mengendalikan emosi. Kita belajar mendengar lebih banyak. Kita belajar mengalah tanpa merasa kalah. Kalau hubungan itu membuatmu berkembang secara emosional dan spiritual, itu bukan kebetulan. Allah sering menghadirkan jodoh bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi sebagai guru kehidupan. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Apakah kamu siap menerima dia dalam kondisi terburuknya? Bukan hanya saat dia berhasil. Bukan hanya saat dia sehat. Bukan hanya saat semuanya berjalan lancar. Tapi saat dia gagal, saat dia jatuh, saat dia lemah. Kalau membayangkan itu saja kamu sudah ingin mundur, mungkin kamu masih mencintai kenyamanan, bukan orangnya. Karena pernikahan adalah perjalanan panjang. Akan ada fase sulit, akan ada ujian yang tidak ringan. Dan jodoh yang sejati bukan yang hanya ada saat tertawa, tapi yang tetap memilih tinggal saat air mata jatuh. Di bagian kedua ini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu. Mungkin kamu mulai menghitung dalam hati, berapa banyak tanda yang sudah ada. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan juga menutup mata terhadap kenyataan. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan masuk pada tanda yang paling kuat. Tanda yang sering muncul justru ketika kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Tanda ketika kamu berhenti memaksa, berhenti mengejar dengan panik, dan mulai percaya sepenuhnya pada takdir. Dan di sanalah biasanya kejelasan mulai terlihat. Sekarang aku ingin kamu refleksi sebentar sebelum kita lanjut. Dari semua yang kita bahas di bagian kedua ini, mana yang paling terasa dekat dengan situasimu saat ini? Apakah tentang penerimaan, tentang rasa cukup, tentang restu keluarga, atau tentang cara menyelesaikan konflik? Simpan jawabannya di hatimu, karena semakin jujur kamu pada dirimu sendiri, semakin jelas Allah menunjukkan arah. Kita akan lanjut ke bagian terakhir, bagian yang mungkin akan menjawab pertanyaan terbesarmu. Tetap bersama sampai akhir, karena bisa jadi, disitulah hatimu benar-benar menemukan titik terang. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling dalam. Bagian yang sering kali tidak dibicarakan karena terlalu sunyi untuk dijelaskan, tapi justru paling kuat untuk dirasakan. Kalau di bagian pertama kita bicara tentang ketenangan dan kedekatan kepada Allah.
Di bagian kedua kita bicara tentang penerimaan, kedewasaan, dan kesiapan. Maka di bagian ketiga ini kita akan bicara tentang penyerahan. Karena seringkali, tanda paling kuat bahwa dia adalah jodohmu justru muncul ketika kamu berhenti memaksakan segalanya. Ada fase dalam hidup ketika kamu lelah mengejar, lelah menebak-nebak perasaan, lelah menunggu kepastian, lelah membaca tanda yang tidak jelas. Di fase itu, kamu mulai berkata dalam doa, "Ya Allah, kalau dia memang untukku, dekatkan. Kalau bukan, ikhlaskan aku." Dan anehnya, setelah doa itu benar-benar keluar dari hati yang pasrah, sesuatu berubah. Bukan situasinya dulu yang berubah, tapi hatimu. Kamu tidak lagi panik jika dia lama membalas pesan. Kamu tidak lagi takut kehilangan secara berlebihan. Kamu tidak lagi menggenggam terlalu keras. Dan justru disitulah hubungan terasa lebih ringan. Tanda berikutnya bahwa dia bisa jadi jodohmu adalah ketika kamu tidak merasa perlu mengawasi setiap langkahnya untuk merasa aman. Rasa aman itu tidak datang dari kontrol. Rasa aman datang dari kepercayaan. Kalau kamu bersamanya dan tidak dihantui rasa curiga yang berlebihan. Kalau kamu tidak sibuk mengecek, mencurigai, menuduh tanpa bukti. Kalau kamu bisa menjalani harimu dengan tenang tanpa ketakutan yang tidak masuk akal, itu tanda yang besar. Karena hubungan yang sehat tidak dipenuhi rasa was-was. Allah tidak menciptakan jodoh untuk menjadi sumber trauma baru. Allah menciptakan pasangan untuk menjadi tempat kembali. Sekarang mari kita bicara tentang kejelasan. Jodoh tidak nyaman berada dalam ketidakpastian terlalu lama. Kalau dia memang serius, arah hubungan itu akan jelas. Mungkin tidak instan, mungkin tetap butuh waktu, tapi ada progres. Ada pembicaraan yang semakin dewasa. Ada langkah nyata yang mulai dirancang. Dia tidak alergi membicarakan pernikahan. Dia tidak menghindar ketika kamu bertanya tentang masa depan. Dia tidak menghilang ketika topik komitmen muncul. Sebaliknya, dia mulai mempersiapkan diri. Mungkin memperbaiki finansialnya, mungkin membenahi kariernya, mungkin memperbaiki ibadahnya. Karena dia tahu pernikahan bukan sekadar acara, tapi amanah. Kalau kamu melihat usaha nyata, meski perlahan, itu tanda keseriusan. Namun jika bertahun-tahun berlalu tanpa arah yang jelas, tanpa pembicaraan yang konkret, tanpa langkah yang menunjukkan tanggung jawab, kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Cinta yang benar tidak takut pada kejelasan. Tanda selanjutnya adalah kesiapanmu sendiri. Ini penting, karena bisa jadi dia memang baik, bisa jadi dia memang serius. Tapi kalau kamu belum siap, kamu akan selalu merasa ragu. Coba tanyakan pada dirimu, apakah kamu siap berbagi hidup? Siap berbagi ruang, siap berbagi keputusan, siap menerima kenyataan bahwa setelah menikah, tidak semua hal lagi tentang dirimu sendiri. Kalau membayangkan hidup bersamanya membuatmu merasa tertantang tapi tenang, itu pertanda baik. Namun jika yang kamu rasakan hanya ketakutan kehilangan kebebasan, mungkin kamu masih mencintai konsep cinta, bukan komitmen. Di fase ini, seringkali Allah menguji dengan jarak. Bisa jadi jarak fisik, bisa jadi jarak waktu, bisa jadi ujian kesibukan, dan disitulah terlihat kualitas sebenarnya. Apakah dia tetap konsisten? Apakah dia tetap menjaga komunikasi dengan hormat? Apakah dia tetap menempatkanmu sebagai prioritas yang wajar? Jodoh tidak selalu hadir setiap detik secara fisik, tapi secara sikap, dia terasa hadir. Sekarang mari kita masuk pada tanda yang paling sunyi tapi paling dalam. Kamu berhenti mencari pembenaran dari luar. Dulu mungkin kamu sering bertanya pada teman, menurut kamu dia cocok tidak? Menurut kamu dia serius tidak? Menurut kamu aku lanjut atau tidak? Sekarang kamu lebih banyak bertanya pada Allah. Kamu lebih sering istikharah, lebih sering berdialog dengan hatimu sendiri. Lebih sering merenung daripada curhat ke semua orang. Dan perlahan, kamu tidak lagi membutuhkan validasi dunia untuk merasa yakin. Karena ketika Allah sudah menenangkan hatimu, pendapat manusia tidak lagi terlalu mengguncang. Itulah titik kedewasaan cinta.
Namun ada satu hal terakhir yang paling menentukan. Apakah hubungan ini membawamu lebih dekat kepada versi terbaik dirimu? Bukan versi paling romantis, bukan versi paling populer, tapi versi paling taat. Kalau bersamanya kamu terdorong memperbaiki sholatmu. Kalau bersamanya kamu belajar menahan ego. Kalau bersamanya kamu belajar sabar, belajar tanggung jawab, belajar ikhlas. Maka hubungan itu bukan sekadar perasaan. Itu proses pembentukan. Dan seringkali, Allah tidak langsung menunjukkan label jodoh atau bukan. Allah melihat bagaimana kamu bersikap dalam prosesnya. Apakah kamu tetap menjaga batas? Apakah kamu tetap menghormati aturan? Apakah kamu tetap mengutamakan ridanya di atas keinginanmu? Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang ditakdirkan untukmu, tapi tentang siapa yang kamu perjuangkan dengan cara yang benar. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Dari bagian pertama sampai bagian ketiga ini, coba kamu hitung dalam hatimu. Berapa banyak tanda yang ada dalam hubunganmu sekarang? Apakah ada ketenangan? Apakah ada penerimaan? Apakah ada rasa cukup? Apakah ada kejelasan? Apakah ada kedekatan kepada Allah? Kalau sebagian besar jawabannya iya, maka rawatlah dengan cara yang halal. Perjuangkan dengan doa yang konsisten. Libatkan keluarga. Libatkan Allah dalam setiap keputusan. Namun jika banyak tanda yang justru berlawanan, jangan takut menghadapi kenyataan. Karena kehilangan yang salah akan membuka jalan bagi yang tepat. Percayalah, jodoh tidak akan tertukar. Kalau dia memang tertulis untukmu di Lauhul Mahfuz, sejauh apapun jaraknya, serumit apapun jalannya, pada akhirnya akan kembali. Dan kalau dia bukan untukmu, sekeras apapun kamu menggenggam, pada akhirnya akan lepas. Tugas kita bukan memastikan siapa jodoh kita dengan cara memaksa. Tugas kita adalah menjadi pribadi yang pantas untuk jodoh terbaik versi takdir Allah. Perbaiki diri, perbaiki niat, perbaiki cara mencintai. Karena ketika kamu sudah siap, Allah tidak akan terlambat. Sekarang jawab dengan jujur di dalam hatimu. Apakah kamu sedang memperjuangkan jodoh, atau sedang mempertahankan rasa takut kehilangan? Karena keduanya berbeda. Jika setelah menonton ini hatimu terasa lebih tenang, lebih jernih, lebih tidak panik, itu tanda bahwa kamu mulai menyerahkan urusan ini kepada Allah. Dan disitulah kedamaian dimulai. Apapun hasil akhirnya nanti, yakinlah satu hal. Allah tidak pernah salah memilihkan. Allah tidak pernah keliru menunda. Allah tidak pernah terlambat mempertemukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, berusaha dengan cara yang benar, dan menerima dengan hati yang lapang. Semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang bukan hanya kamu cintai, tapi juga kamu banggakan di hadapan Allah. Seseorang yang menggenggam tanganmu bukan hanya menuju dunia, tapi juga menuju surga. Dan jika dia yang sedang kamu pikirkan sekarang memang jodohmu, semoga Allah memudahkan jalan kalian dengan cara yang paling indah. Jika bukan, semoga Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Karena takdir cinta tidak pernah salah alamat.